Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang drama Korea Vincenzo Kasano yang sebagai pengacara mafia hukum. Oke, kita ke TKP. Vincenzo Kasano, penasihat hukum atau pengacara mafia terbangun dan bersiap-siap untuk pergi. Ia menuju rumah Emilio. Di perjalanan, ia melihat helikopter. Sampainya di sana, Emilio menanyai alasan kedatangan Vincenzo. Vincenzo memberikan penawaran terakhir dari bosnya kepada Emilio karena telah membunuh ketua serikat Carlo untuk menguasai kebun dan sekitarnya. Namun Emilio enggan menerimanya karena ia merasa ini tidak ada hubungannya dengan Kasano. Karena Emilio terus mengonok Vincenzo sebagai orang Asia dan menyuruhnya untuk kembali ke negaranya. Vincenzo pun berjalan pergi meninggalkan kediaman dan kebun anggur itu. Emilio tidak melihat helikopter yang menyiram pestisida itu dan bertanya-tanya mengapa mereka menyiramnya di luar jadwal. Ternyata mereka bukan menyiram pestisida. Vincenzo menyalakan korek apinya dan membuangnya ke arah rumah Emilio, sehingga semua terbakar oleh api. Vincenzo mendatangi pemakaman bosnya. Ia mengobrol dengan Paulo, anak bosnya. Paulo merasa cara Vincenzo menyelesaikan masalah dan membakar kebun itu pilihan yang bodoh. Vincenzo memberitahu jika itu perintah terakhir bosnya dan menyuruhnya untuk menyelesaikan dengan cepat apapun caranya. Paulo kesal karena ayahnya selalu mempercayai Vincenzo daripada dirinya. Malam harinya, sekelompok suruhan Paulo datang menyergap apartemen Vincenzo dan menembaki tempat tidurnya. Akan tetapi, itu adalah jebakan Vincenzo. Kemudian ia menembak suruhan Paulo. Paulo turun dari mobil dan mendapat telepon. Ia terkejut karena Vincenzo tidak mati dan mengancamnya. Vincenzo meminta maaf karena mungkin mobil yang dia pakai adalah mobil kesayangannya. Paulo terkejut melihat mobil itu meledak dan terbakar di depan matanya. Vincenzo mengancamnya dan memberitahu jika ia akan meninggalkan Italia dan tak akan pernah kembali. Vincenzo merusak kartunya dan memasukkan ke dalam minuman yang dia sediakan. Pengacara Hong Chae-yong dan pengacara Hong Yu-chan memperebutkan kemenangan di persidangan. Persidangan akan dilanjutkan keesok harinya. Chae-yong mengobrol dengan ayahnya, pengacara Hong Yu-chan. Ia mencoba membujuk ayahnya untuk merelakan persidangan ini dengan alasan keluarganya. Namun pengacara Hong Yu-chan tidak terkenal bualan putrinya. Vincenzo sampai di bandara. Ia dicek petugas karena terdapat tersangka pembunuhan di Korea. Setelah pengecekan, ia menelepon Pak Cho untuk memberitahu jika ia sudah sampai dan akan menemuinya. Tak sengaja seorang supir taksi menawarinya untuk naik taksi. Ia meminum air mineral yang disediakan taksi. Vincenzo menyuruhnya untuk mengganti lagu menjadi berita. Vincenzo mulai tak sadarkan diri karena ia tak tahu jika minuman yang ia minum ini sudah diberi obat bius. Salah satu anggota badan intelijen mengetahui jika seorang mafia Italia, Vincenzo Kasano, datang ke Korea, sehingga ia memberitahu ketua
akan hal ini. Namun ketuanya menganggap jika tidak ada alasan seorang mafia datang ke Korea. Perampok itu mengambil semua barang mewah dan uang yang dimiliki Vincenzo dan menyisakan 50.000 won. Ia menyumpahi akan membalas perbuatan perampok itu. Lalu ia naik bus menuju Gaungga. Vincenzo bertujuan untuk menghancurkan gedung Gaungga Plaza karena di dalam gedung itu terdapat tumpukan emas yang disembunyikan di basement. Vincenzo menyuruh untuk membeli gedung yang tak terpakai dengan nama Pak Cho. Dan ia menutupi hal itu dengan menyewa gedung itu. Tak lama kemudian Pak Cho datang dan mengajak Vincenzo masuk ke tempat yang akan ditinggalinya sementara waktu. Tanpa disadari salah satu penyewa di sana melihat mereka sehingga ia langsung memberitahu Pak Hong dan yang lainnya. Pak Cho mengantarkan Vincenzo ke tempat tinggalnya. Pak Cho memberitahu jika ia akan segera mengadakan rapat penolakan pembubaran gedung dengan para penyewa. Vincenzo melihat tempat itu berubah menjadi kuil. Ia memikirkan tumpukan emas yang ada di basement buatannya yang tepat di bawah kuil. Vincenzo pun membawa setelan jasnya ke penatu di gedung itu. Ia menyuruhnya untuk berhati-hati karena harga setelan itu mahal, tetapi penatu itu tak peduli dengannya. Vincenzo terkejut melihat semua penghuni ada di depan. Binatu melihatnya. Pak Hong Yu Chan memperkenalkan diri dan memberitahu kartu namanya. Vincenzo pun mengenalkan dirinya sebagai pengacara dari Italia dan ia datang bukan untuk menjadi pengacara tetapi hanya menjadi penasehat. Mereka pun terkejut karena ia berasal dari Italia. Malam harinya Vincenzo terganggu oleh burung merpati yang ada di jendelanya sehingga ia tidak bisa tidur. Ia membuka surat yang berisi catatan pengadilan penjara wanita Jeongju. Vincenzo datang ke restoran milik Chef Toto dan memesan makanan di sana. Ia memberitahu jika ia mengetahui jika Chef Toto ini seorang pembohong. Di sisi lain pengacara Hong Yu Chan datang menemui kliennya. Tetapi kliennya sudah tidak berharap jika mereka memenangkan persidangan itu dan meminta pengacara Hong untuk menunggunya hingga mati agar ia bisa terbebas dari kasus ini. Seorang yang mewakili konstruksi Babel memberikan tawaran kepada Vincenzo, namun Vincenzo memperingatinya agar sebaiknya ia tidak mengancamnya. Vincenzo dan penyewa gedung lainnya berkumpul untuk rapat penolakan konstruksi. Ia meminta semua penyewa tanda tangan dan mempercayakan hal ini kepadanya. Pak Cho tidak menyangka jika semua penyewa mempercayainya, karena dirinya ini hanya berpura-pura percaya agar semua tidak khawatir. Padahal ia berpikir jika Vincenzo ini seperti dengan mempermainkan mereka. Malam harinya, Pak Cho pulang ke rumahnya. Ia terkejut melihat istri dan anaknya disekap. Ia diancam untuk mendatangani penjualan gedung Gaungga Plaza. Dengan terpaksa ia pun menyetujuinya. Keesokan harinya, pengacara Hong Yu Chan memberikan surat kepada putrinya jika ia sudah memutuskan hubungan keluarga dengannya karena pelanggaran kode etik. Chae-yong pun merasa kesal dan langsung menuju kantor ayahnya dan berdebat di sana. Pak Cho menghubungi Vincenzo dan meminta maaf atas apa yang terjadi semalam. Ia mengatakan jika akan mengurus mereka. Tanpa sadar sebuah truk menabrak mobilnya hingga kaca mobilnya hancur. Telepon terputus membuat Vincenzo merasa khawatir kepada Pak Cho. Sekelompok dari konstruksi Babel dapat datang
memberitahu jika gedung ini sudah dimiliki oleh mereka. Ia memberikan waktu kepada semua penyewa untuk segera meninggalkan gedung. Semua tidak berani bergerak dan merasa kesal karena mempercayai Vincenzo. Pengacara Hong dan putrinya mencoba menenangkan mereka, namun mereka mulai berkelahi. Tak lama kemudian, Vincenzo datang dan menghampiri mereka. Ia memberitahu jika gedung ini sudah menjadi miliknya. Mereka mencoba menyerangnya, tetapi Vincenzo dapat melawan. Hingga seluruh Babel Group hampir terjatuh dari gedung ini. Jika Vincenzo melepaskan genggaman tali pengukur milik Binato yang ia ambil, Vincenzo mengancam dan memberitahu jika ia tidak akan tinggal diam atas pengembalian ilegal yang sudah diperbuat Babel. Ia juga mempertegas jika gedung ini adalah miliknya dengan bahasa Italia. Semuanya penyewa bertanya kepada Chef Toto apa artinya, karena ia tidak mengetahuinya. Ia menyuruh mereka bertepuk tangan semua. Penyewa pun bertepuk tangan melihat Vincenzo mengikuti Chef Toto. Oke, demikian video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.